Ya, kita berdoa ya. Bapak, terima kasih untuk malam hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau mengarahkan hati pikiran kami supaya kami menangkap isi firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan lanjutkan bahan yang kita akan pelajari sekarang itu di Yeskiel pasal yang kedua. Di Yeskiel pasal yang kedua. Jadi kemarin kita sudah melihat Yeskiel itu dia dapat penglihatan dengan kemuliaan Tuhan yang begitu dahsyat. Dan dari situ dia bisa yakin dan percaya bahwa Tuhan itu eh, sangat luar biasa dan Tuhan itu adalah yang patut disembah, patut dipuji sampai dia tersungkur menyembah Tuhan. Kemudian kita lihat juga bahwa apa yang dia lihat itu benar-benar ada sebuah janji Alkitab bahkan sampai di Wahyu. Nah, bagian pasal yang kedua ini setelah Yeskia diyakinkan oleh hadirat Tuhan dan dia tahu itu Tuhan yang menyuruh dia, menetapkan dia. Tuhan mulai berfirman pada dia supaya dia pergi dan memberitakan pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, yang kita akan pelajari di sini adalah penyataan Tuhan yang jelas tentang orang Israel yang dikatakan sangat keras kepala dan tegar hati. Mereka itu tidak mau mendengar, mereka pemberontak. Jadi di sini pesan utamanya adalah si Yeskiel pertama, jangan takut ya, dan tetap pergi walaupun itu bukan orang-orang yang gampang mendengar. Tidak peduli mereka mendengar, Yeskiel harus pergi. Dan ini satu mandat yang jelas pesan dari Tuhan, dan kita akan lihat itu. Ya. Pasal yang kedua ayat 1 dikatakan firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri karena aku berbicara dengan engkau. Jadi setelah Tuhan menampakkan diri, Tuhan bilang, hai anak manusia. Kata-kata hai anak manusia kepada Yeskiel menurut catatan dari para ahli Alkitab ada 95 kali. Jadi sering sekali Yeskiel disebut hai anak manusia. Nabi-nabi yang lain kecuali Daniel yang pernah disebut anak manusia. Dan kita tahu juga bahwa Tuhan Yesus sering mengatakan dia sebagai anak manusia. Kenapa Tuhan bilang begitu? Tuhan mau menunjukkan bahwa dia itu memang manusia. Dan Tuhan memberi pesan melalui dia sebagai manusia. Tuhan tidak suruh malaikat. Tuhan tidak suruh penghuni sorgawi yang lain untuk berbicara kepada orang-orang. Tapi Tuhan pakai manusia biasa. Dan manusia itu menunjukkan bahwa dia juga sama seperti manusia yang lain. Dia dapat lapar, dapat kecewa, dapat makan, dapat sakit. Dan bisa hidup seperti manusia yang lain. Manusia biasa. Tapi manusia biasa ini kalau dipakai Tuhan jadi manusia luar biasa. Sama seperti Elia. Dikatakan firman Tuhan, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Tapi dia bisa berdoa dan menurunkan hujan. Nah, dia mengatakan, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri karena aku berbicara dengan engkau. Ya, Tuhan seperti presiden bicara kepada anak buahnya, kamu harus siap mendengar pesan daripada Tuhan. Sementara dia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku dan ditegakkannya aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Jadi ini sekali lagi bicara tentang spiritual untuk dimengerti bahwa kita itu manusia kita itu ada badan, ada intelektual, ada juga roh, tubuh, jiwa dan roh. Jadi bisa terpisah gitu ya. Rohnya balik, kemudian firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel.
kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak terhadap melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Ingat, bangsa Israel, bicara di sini berarti bangsa Israel yang di utara kan, bangsa Israel yang benar-benar dari rajanya yang terakhir tidak ada yang benar dan rakyatnya juga tidak ada yang benar. Jadi dia sekarang sudah berada di Babilonia dan orang-orang Israel juga sekarang ada berada di Babilonia. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Jadi bukan bicara beginilah apa yang dia katakan, tapi dia berbicara atas nama Tuhan, Tuhan yang memakai dia, Tuhan yang hanya memakai mulutnya, tapi apapun perintahnya dari Tuhan. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Pertama, Tuhan agak tidak peduli mereka mendengar atau tidak, karena manusia memang diberikan kebebasan untuk memilih. Ya, mereka mendengar atau tidak. Tuhan tawarkan pengampunan, Tuhan tawarkan penghukuman, tapi Tuhan kalau mereka bertobat, mereka bisa luput daripada hukuman. Tapi yang paling penting daripada si Yeskiel, bicara saja supaya tujuannya supaya mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Jadi pesan utama seperti kemarin itu bahwa Tuhan ada hadir di mana-mana dan Tuhan masih ada walaupun mereka dalam pembuangan. Dan di sini juga pesannya supaya mereka tahu Tuhan itu tidak melupakan mereka waktu mereka dibuang. Tuhan itu ada dan Tuhan memakai seorang nabi untuk berbicara, nabi yang benar. Kadang ada nabi-nabi yang tidak benar pada saat itu, nabi-nabi yang berbicara bukan atas nama Tuhan. Dan kalau kita lihat berapa kali dikatakan bahwa mereka adalah kaum pemberontak, mereka keras kepala dan tegar hati, apa yang biasanya respon manusia kalau kita suruh bicara kepada orang yang keras kepala? Ya, kalau misalnya kita menyuruh bicara kepada orang yang keras kepala untuk suruh melakukan sesuatu, pasti orang itu tidak enak, benar tidak? Orang itu rasa, aduh, lebih baik jangan bicara sama dia lah. Dia itu keras kepala, mau bicara apapun dia tidak mau dengar. Jadi kalau kita disuruh bicara kepada orang-orang macam begini, kita biasanya enggan. Ceritanya mau menghindar, kalau bisa tidak. Benar tidak? Jadi orang-orang yang keras kepala itu tidak enak untuk diajak bicara. Tapi Tuhan suruh sekeras-kerasnya mereka suka melawan apapun, kita tetap harus bicara. Mereka Yeskiel tetap harus bicara. Ini juga yang harus jadi pelajaran bagi kita. Orang-orang yang mungkin jauh dari Tuhan, orang-orang yang sudah tersesat sekalipun, orang-orang yang sudah menjauh dari Tuhan, sudah jauh dari persekutuan gereja, sudah hidup benar-benar jauh dari Tuhan, tetap disuruh oleh Tuhan untuk selalu memperingatkan mereka. Dalam kesempatan apapun kita tetap harus bicara pada mereka. Tuhan katakan, sampaikanlah firman ya, baik atau tidak baik waktunya. Siap sedialah memberi pertanggungjawaban dan tegurlah orang ya. Tegurlah orang yang tidak tertib, tegurlah orang yang hidup dalam dosa. Mungkin kau bisa menyelamatkan dia. Jadi nabi seperti Yeskiel ini adalah nabi yang diutus pada orang-orang yang susah, keras kepala. Ini jadi pelajaran kepada kita juga. Kita bagaimana kalau misalnya satu waktu Tuhan suruh kita bicara kepada orang-orang yang keras kepala. Tetap ya, ini bicara juga kepada kita mungkin yang menegur orang-orang yang di bawah otoritas kita, misalnya kepada anak-anak atau bicara kepada murid-murid, bicara kepada orang-orang yang dididik. Kita tetap bicara terus terang kalau mereka berbuat jahat.
jahat atau mereka jauh dari Tuhan, kita harus bicara keras ya, tetap bicara, jangan biarkan. Jadi bukan model Tuhan yang udah terserahlah mereka, kalau mereka memang udah berbuat jahat, silahkan. Kita bisa melihat di sini bahwa hati Tuhan tidak seperti itu. Hati Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orang yang tersesat. Dia selalu mencari dan menyelamatkan anak yang domba yang hilang. Tuhan mengatakan lebih baik satu, satu orang yang tersesat yang dicari daripada 99 orang yang tersesat, yang tidak perlu dikunjungi. Jadi bagi Tuhan itu, dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dia datang bukan untuk orang benar, dia datang untuk orang-orang yang tersesat. Jadi dikatakan yang kedua, dia dinasihatin seperti apa? Dan engkau, ayat 6, anak manusia, janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya. Biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri dan engkau tinggal di kala jengking, janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Yang kedua, biasanya untuk orang-orang yang model pemberontak dan susah seperti ini, mereka suka melawan dan bahkan mereka suka mengancam, mereka suka bicara yang jelek pada kita, bahkan mungkin ada yang bisa memukul. Jadi dibutuhkan satu semangat dan keberanian yang tinggi untuk berbicara pada orang seperti itu, apalagi kalau mereka banyak. Kalau Yeskiel berbicara kepada mereka dan mereka misalnya satu kumpulan orang, gerombolan yang jahat, dia harus berani ya, kalau tidak bahaya. Nah, Yeskiel dikatakan ayat 7, sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Dan diulangi lagi perkataan tadi, dan engkau anak manusia, dengarkanlah apa yang kufirmankan kepadamu, janganlah memberontak seperti kaum pemberontak. Ngangkangkan mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Untuk menjadi pemberita firman yang kuat, pertama mereka tidak boleh takut dan mereka jangan hidup sama seperti orang itu. Tuhan mengatakan pada mereka, pada Yeskiel, kamu jangan menjadi seperti mereka, jadi pemberontak. Kalau kita mau bicara kepada orang-orang dan menegur kelakuan mereka, jangan kita hidup seperti mereka. Yang harus dilakukan oleh engkau apa? Nah, ini ada satu simbol Tuhan katakan pada mereka. Dan aku melihat sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku dan sungguh dipegangnya sebuah gulungan kitab. Lalu dibentangkannya di hadapanku. Gulungan kitab itu ditulis timbal balik dan tertulis nyanyian, ratapan, keluh kesah dan rintihan. Oke. Nanti kita akan lihat besok ya. Jadi kita nggak panjang-panjang. Kita lihat besok. Tapi di sini Tuhan mempersiapkan dia melihat satu gulungan kitab, dan gulungan kitab itu nanti kita lihat di pasal yang ketiga itu disuruh makan. Mungkin kita lihat sampai ayat yang ke-3 aja, pasal 3 sampai ke-3. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini, makanlah gulungan kitab ini, dan pergilah berbicaralah kepada kaum Israel. Maka kubukalah mulutku dan diberikannya gulungan kitab itu, kumakan. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu, dan isilah perut gulungan ini. Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Nah, jadi kita akan sambung besok. Nah, tapi di sini apa artinya makan firman Tuhan? Kekuatan daripada dia, ya, bukan cuma semangat tinggi, bukan cuma keberanian biasa, adalah menikmati makan firman Tuhan. Ini bicara tentang orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang selalu merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan menjadi kekuatan. Kalau pada zaman kita di zaman sekarang, firman Tuhan itu selain daripada firman Tuhan yang kita baca tertulis ini,
adalah Yesus Kristus juga. Karena Yesus Kristus itu adalah firman yang menjadi manusia. Di waktu kita mencintai firman Kristus, kita akan dapat kekuatan, kita dapat iman, dan kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Ya. Firman Tuhan mengatakan, pertama, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman. Mazmur 119 ayat 9. Mazmur 119 ayat 11 juga dikatakan, dengan apakah dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa kepadamu. Firman Tuhan bisa membuat kita terjaga kelakuan kita. Dan dikatakan juga firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Mazmur 119 ayat 105. Dipelitah bagi kaki kita, arah bagi kita. Roma 10 ayat 17 mengatakan, dengan apa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Artinya kita akan dapat kekuatan, kita dapat iman sewaktu kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu banyak sekali fungsinya, banyak sekali membangun kita, banyak sekali membangun kelakuan kita. Firman Tuhan yang diilhamkan Allah dikatakan memang bermaksud untuk mengajar, mendidik kita, memperbaiki kelakuan kita, mengarahkan kita dalam kebenaran. Jadi banyak sekali kalau kita lihat firman Tuhan. Makanya dikatakan pada Yeskiel, makanlah. Waktu zaman dulu seperti itu, terimalah, makan firman Tuhan. Jadi si Yeskiel ini menjadi orang yang sudah dikuasai oleh Roh Tuhan, sudah dikuasai oleh perintah Tuhan, dan dikuasai oleh firman Tuhan. Dia tidak melihat, sama seperti kuda yang sudah tidak mau melenceng kiri dan kanan. Nah, jadi pelajarannya luar biasa untuk Yeskiel. Dia menjadi satu contoh nabi yang taat 100%, peduli apa. Bahkan nanti kita lihat di pasal-pasal berikutnya, Tuhan menyuruh dia melakukan sesuatu yang sangat-sangat tidak masuk di akal, tapi dia tetap melakukan. Jadi, tapi pertanyaannya, kenapa nabi-nabi yang lain tidak dipilih Tuhan? Ya, ada banyak nabi-nabi pada zaman itu, ada sekolah nabi dan banyak nabi-nabi juga yang Tuhan sedang utus. Tapi kenapa Yeskiel dapat pernyataan khusus? Ya karena respon dia saja, karena dia mau taat, karena dia mau setia, karena dia tidak mau melakukan apa saja. Dia sudah dapat pernyataan dari Tuhan dan dia tidak melakukan apa-apa selain pada mentaati Tuhan. Nah, ini banyak sekali nabi yang lain, tapi bahkan mereka lebih menyukai berbicara manis kepada raja-raja, berbicara manis kepada rakyat, berbicara palsu. Nah, kalau berapa waktu yang lalu kita belajar tentang raja yang taat seperti Daud, pada Yosia, dan banyak raja yang tidak taat. Kita juga sekarang lihat nabi yang taat, nabi yang tidak taat. Kita selalu belajar. Kalau ini karena kita bisa dipakai Tuhan juga model seperti ini. Atau waktu Tuhan suruh pada kita berbicara, kita seperti nabi. Waktu kita disuruh mengajar seperti nabi juga. Kita menyampaikan firman Tuhan, kita tidak mau menyenangkan manusia. Kita hanya mau menyenangkan Tuhan. Mau perkataan itu tegas, tidak enak, tidak masalah. Contoh terakhir adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah seorang yang berbicara tanpa takut, tanpa gentar, bahkan menegur orang pun walaupun dia sampai harus disembelih lehernya oleh Herodes. Ya, oke. Jadi ini pelajaran yang baik untuk melihat, mencontoh iman dan ketaatan dari seorang nabi yang bernama Yeskiel. Oke, itu saja. Nanti kita sambung lagi besok. Masih tentang Yeskiel. Oh, nyanak saya mati kok memang.
Ya, nyala semati. Ya, ada tanggapan lagi? Tidak ada tanggapan. Baru tahu noh. Nyala susah nggak lupa kemarin. Jadi cuma menunjukkan dia sudah harus berani, dia tidak usah takut, itu aja. Jadi kemarin yang lebih susah untuk dapat banyak penglihatan. Iya. Biarpun begitu Marso, setengah terangkan semangat itu penglihatan itu. Biar ada kita orang kok sedang kursus ini. Oke lah, kurang berdoa aja. Iya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran yang baru yang kami nikmati hari ini. Kami Tuhan lihat bagaimana Yeskiala contoh yang baik untuk orang yang mau taat, tapi Tuhan selalu memberikan kepada dia kekuatan. Roh Tuhan memberikan kekuatan, firman Tuhan memberikan kekuatan. Biarlah kami belajar untuk berbicara taat pada Tuhan, apapun resiko yang harus kami ambil, walaupun kami harus menegur, berbicara kepada orang-orang untuk kembali kepada Tuhan. Tapi kami berterima kasih karena kasih Engkau tidak pernah meninggalkan orang dalam hal apapun. Engkau selalu mengutus orang-orang, mengutus nabi-nabi, mengutus siapa saja untuk menegur supaya mereka bisa kembali. Terima kasih Bapak. Serahkan kehidupan kami, kesehatan kami ke dalam tangan Engkau. Dalam nama Yesus. Amin. 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 Besok ya.